Ini loh Pak, coba di share screen. Jadi saya termaksud di antara tawanan Bani Quraiza. Mereka, para sahabat memeriksa kami dan mereka yang mulai tumbuh rambut, puber, dibunuh. Dan mereka yang tidak dibunuh, saya termasuk orang yang tidak menumbuhkan rambut atau belum dewasa. Hadis dari mana ini, Irben? Saya Pak, bukan Erben. Swasta. Ya, udah tahu kan saya Pak. Enggak, maksud saya itu hadis itu sumbernya dari mana? Apakah dari sumber di Islam atau sumber orang-orang non-Islam? Itu Sumber dari orang non-Islam. Ngawur itu hadis itu udah bertentangan dengan Al-Quran. Oke, saya buka dari Qurannya ya, asbabun Itu nusulnya. bertentangan dengan Al-Quran hadis itu. Masa membunuh anak kecil segala macam. Nah, itu kan nggak genah itu. Pokok intinya kalau sudah ada hadis yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, otomatis hadis tersebut dibuang ke laut. Surah 33 ayat 26 Pak, tolong dibuka padanya. Dan buka aja. Ini loh pembunuhan Bani Quraiza nih Pak. Nih. Ini tadi saya ambil dari Quran ini dan hadisnya. Jadi di sini ada asbabul nuzul Pak, ini perhatikan baik-baik ya. Jadi ini Quran ya. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab yang mendukung mereka dari benteng mereka dan menimbulkan kepanikan dalam hati mereka. Beberapa kamu bunuh dan kamu tawan beberapa. Nah, larinya ke hadis yang tadi hadis saya sebutkan. Aduh. Ya buka asbabul nuzulnya Pak, 33:26. Bapak punya kitab asbabul nuzul kan? Enggak punya. Saya kan punya Al-Quran aja. Udah cukup itu. Untuk orang awam seperti saya, cukup Al-Quran aja. Ya ini 3326 Pak. Jadi ini tentang pembunuhan Bani Quraiza. Coba buka asbabul nuzulnya, siapa yang ditawan di ayat ini, siapa yang dibunuh di ayat ini. Coba perang dengan Quraiza ini Pak. Hadisnya yang tadi. Ayatnya aja ditampilkan. Ya ini udah ayat? Ada. Ini nih di share screen Pak. Itu yang di share screen ayat apa itu? Lagi itu aja tulisannya nggak karuan. Ini kan ayatnya 3326 kan? Nah ini benar. Anzalalladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayyasihim wa kazzafa fi qulubihim ra'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Nah, terus wa anzalal ladzina zaharu. Beberapa kamu bunuh. Ini dari mana tulisan begini nih? Coba baca yang aslinya. Enggak begini lah. Ini yang aslinya Pak. Nah, di situ ada nggak di situ? Kamu baca di situ. Lillajinya mana? Maksudnya? Tadi ada terus lillaji tadi itu. Mana lillajinya? Wa anzalal ladzi ada. Kok tadi? Ya udah, Padani kalau nggak mau pakai ayat yang ini, Padani pakai saja yang Quran di Padani gitu. Nah, kalau Quran yang ini betul. Wa anzalal ladzina zaharu min ahlil kitab, dari ahli kitab. Saya artikan. Wa anzalal ladzina zaharu, dan telah diturunkan kepada orang-orang zaharuhum, di belakangnya min ahlil kitab, di belakangnya orang ahli kitab. Min sayasihim, dari siasat ataupun taktik mereka.
Jadi orang-orang yang di belakang ahli kitab itu menggunakan taktik jahat, menggunakan siasat. Ya, bagus. Wakadzaba fi qulubihim, karena apa? Di hatinya itu fi qulubihim ra'bun. Itu ra'ba itu artinya ada rasa enggak apa? Ya, ra'ba bisa dikatakan ada kebencian. Fariqan, maka terpecah-pecahlah, terbelah-belahlah kaum tersebut. Ada yang taqtulun, ada yang terbunuh. Wa ta'siruna fariqan. Dan wa ta'siru ini maknanya ada juga yang terpencar. Maksudnya ta'siru itu apa ya? Terpencar itu ada yang selamat lah. Ada yang melarikan diri. Mereka semuanya berpecah-pecah. Apanya masalahnya? Yang Pak Dhani bilang yang terbunuh itu dibunuh oleh siapa? Ya pasukan namanya orang perang, ya masih ada yang mati lah. Nah iya, terus tadi kan hadis yang saya keluarin itu nyambungnya di ayat ini Pak. Bapak bilang apa? Enggak boleh, masa anak kecil dibunuh. Dia kayak kita baca ulang. Ya, baca baik-baik Pak Dhani ya, baca ulang hadisnya, sabar. Ada yang pakai rambut bertumbuh dengan tidak ngawur itu. Abang, ke bapak bayi. Ini Pak Dhani. Yang berbicara sini Atiyah Al-Qurazi. Ya. Saya termaksud di antara tawanan Bani Quraisy. Mereka, para sahabat Nabi, memeriksa kami dan mereka yang mulai tumbuh rambut. Berarti dia sebut mereka, berarti dia belum tumbuh rambut, Pak. Berarti dia belum dewasa. Iya, itu perkataan siapa? Ini perkataan orang kesaksian. Ini dibenarkan atau tidak? Ini ada atau bukan? Bisa saja orang bikin mengada-ada. Ya, itu terserah Pak Dhani gitu. Bukan iya, mengada-ngada, ini sejarah perang Parit, Pak. Oh, ini bukan sejarah Islam ini. Apa? Bukan sejarah di dalam yang ditulis oleh orang Islam. Ini kan orang-orang yang menulis ini bukan yang dinukilkan atau diambil sumber Islam, bukan. Jelas sekali ini. Ini Sunan Abu Daud ini, Pak. Ngawur lagi. Loh, kitab ke-38 hadis nomor 4390 ini bukan apa tulisan joker swasta, Pak, bukan. Nanti saya bukakan lagi Abu Daudnya. Kayak kemarin lagi. Berbeda lagi. Ya berbeda kan tetap tulisannya orang Muslim, Pak, bukan tulisannya orang Kristen, jelas. Gak ada masalah soal itu. Ini web loh, Pak. Iya, web itulah yang menjadi masalah. Kami bukan berpedoman kepada web. Pedoman kita kan ada kitabnya. Iya kan? Kalau kita berpedoman pada web, memang web itu nabi atau apa? Pedoman kita itu ada kitabnya. Bukan apa berdasarkan website. Pak Dhani, apa beda web dengan buku? Kalau web itu, ya saya sih bukan ahlinya ya di bidang web. Tetapi setahu saya di web itu bisa dimodifikasi. Itu kalau aja buku, yang saya tahu. Kalau buku nggak bisa dimodifikasi. Apa? Kalau buku nggak bisa dimodifikasi. Ya nggak bisa lah, Pak. Mushaf aja bisa, kan Pak. Dicetak kok. Masa? Mushaf aja bisa dihapus-hapus, Pak. Ngawur lagi. Loh, bener loh, Pak. Itu kan masalah bener. Selama itu ditulis oleh manusia, itu bisa, Pak, dimodifikasi. Ya, terserah Anda yang meyakini, silakan. Kalau kami punya pedoman tersendiri, umat Islam itu punya pedoman. Nggak usah dibedakan mau dari web atau tapi kalau Pak Dhaninya tidak menyetujui, ya itu terserah Pak Dhani. Iya. Bukan bedanya karena ini buku, karena itu web, nggak bisa, Pak. Itu susah, nggak bisa dibilang begitu. Yang jelas saya katakan umat Islam tidak pernah mempedomani website. Lah, website mana yang Bapak benerin? Ada nggak?
Kami umat Islam meyakinan yang namanya kitab. Enggak, Bapak. Bukan Pak website. Dani nggak jujur nih. Pak Dani nggak jujur. Web mana yang Bapak anggap benar, Pak? Iya. Website Keluarkan itu aja, Pak. dengan website itu hanya sebatas untuk mengetahui dasarnya saja. Iya, Pak Dani, Nggak, ya, itu website bukan apa penelitian. untuk membuktikan bahwa ini ini tulisan Islam, website apa? Saya buka itu aja, yang mana, Pak? Web Bapak gunanya yang itu mana? bisa disajikan, bisa dibaca oleh semua orang secara langsung dari satu sumber gitu, Pak, atau beberapa sumber. Kalau buku Bapak pegang kan saya nggak bisa baca langsung dari Bapak. Web itu hanya mempermudah saja, Pak. Lalu Iya, betul. menyebarluaskan. Itu aja intinya web, nggak ada Untuk bedanya. mempermudah. Kalau webnya ditulis salah, ya salah. Kalau bukunya juga ditulis salah, ya salah bukunya. Gitu, Pak. Jadi pedoman kami itu buku hadis kan. Buku hadis yang ditulis siapa? Bukhari, Muslim, Ya kalau Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan ditampilkan Abu di web apa Daud, salahnya, Sunan Pak? Ahmad. Lah tadi dibilang Sunan Abu Daud tuh. Makanya kalau dicocokkan sesuai tidak? Ya coba Kan, keluarin aja, Pak. Sama nggak tuh? Itu aja, Pak Dani. Saya sudah berapa kali mencocokkan ternyata tidak sama. Iya, apa yang Pak Dani pakai, Pak? Capek udah saya. Apa yang Pak Dani pakai, web apa? Yang saya bukunya langsung, saya kan punya buku hadisnya. Loh? Udah berapa kali dah saya tampilkan, bukan sekali dua kali. Udah capek udah saya nampilkan. Tampilkan tetap orang nggak percaya. Ibu Deborah juga begitu. Tanya Ibu Deborah itu. Berapa kali saya tampilkan itu. Jangan-jangan buku Bapak yang salah. Nah. Loh, bisa begitu loh, Pak. Soalnya banyak hadis loh, Pak. Yang Pak Dani pegang tuh baru salah satu dari sekian ribu hadis. Kami punya kitab hadis yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Ahmad, semuanya kami punya. Umat Islam pasti punya kalau dia memang dari pondok pesantren. Beda kalau yang bukan dari pondok. Makanya para ulama-ulama itu pasti punya, Pak. Iya, namanya tulisan manusia, Pak. Itu mungkin bisa ada salah. Ngerti nggak, Pak? Bapak bisa jamin nggak dari tahun 800 sampai sekarang nggak ada perubahan? Bisa jamin nggak? Kalau Al-Quran itu tidak ada perubahan 800 tahun yang lalu. Sama. Dijamin. Pak Dani. Ya udahlah, terserah Pak Dani aja deh. Iya, itu fakta. Yang ditulis oleh yang di Jawa. Bukan fakta, Pak Dani nggak tahu sejarah aja mungkin. Ya udahlah. Kalau 300 tahun yang lalu menggunakan bambu, tulisan di atas bambu yang ditoreh itu kan. Itu ratusan tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Nah, dicocokkan dengan Al-Quran sekarang. Ternyata sama, setiap tahun itu dibuka oleh pondok pesantrennya kok. Itu fakta, buka aja di YouTube-nya ada itu. Kalau Dorarnet, Pak Dani pakai nggak Dorarnet? Apa itu Dorarnet? Nggak paham saya pakai internet. Web dari Arab Saudi, Pak, punyanya King Salman, pakai nggak? Mau punya King Salman, kamu King Aziz, saya nggak urusan itu. Ya pakai nggak? Nanya dulu. Kalau kira-kira sesuai dengan original teks ataupun bukunya, bisa saja dipakai. Dalam arti kata bukan dipakai untuk jadikan hujah, tetapi untuk memudahkan aja untuk mencari sumbernya. Kan begitu. Macam kemarin saya buka di dalam Sunan Abu Daud, di dalam website. Saya cari sumbernya, ternyata berbeda. Gimana? Nah, website apa itu, Pak, yang Anda gunakan? Kami tanya nih, saya tanya. Itu apa? yang menggunakan Ibu Deborah. Enggak, yang Pak Dani apalagi percaya. website sunah.com, lebih parah lagi. Terus yang Pak Dani percaya apa, Pak? Iya, kitabnya lah, ngapa pakai website? Tampilkan bukunya, beli bukunya. Anda beli, baru Anda tampilkan. Kalau gitu. Kalau kitab website nanti kalau mati lampu hilang kitabnya.
Pada nih. Kalau mati lampu hilang. Kalau Pak pakai Dhani, website aja. yang recommended itu hadis yang mana Pak Dhani? Buat siapa yang keluaran mana? Maksudnya siapa penulisnya? Semua Cetakannya siapa? recommended. Gak bisa. Kau diam dulu Munir. Kalau Pak Dhani Makanya- penulis ya. Makanya saya katakan dari awal saya katakan apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Quran maka hadis tersebut dibuang ke laut. Paham nggak? Ada nggak yang bertentangan, Pak? Hadis, Pak. Wah, ada. banyak yang bertentangan. Hadis yang bertentangan itu oke. seperti apa, Pak? Yang ditulis oleh pengarang-pengarang palsu. iblis itu kan suka membuat hadis sembarangan. Bukhari dengan Al-Quran ada yang sama nggak? Ada yang bertentangan nggak, Pak? Selama ada yang Iya. Ada nggak yang bertentangan, Pak? Bukhari dengan Al-Quran, Pak? kita ditelaah dulu. Enggak, Mana menurut yang Pak, bertentangan, menurut Pak Dhani, mana yang tidak. pernah nggak menemukan pertentangan? Nggak usah Apakah menurut saya, semua- dikaji aja. semua Bukhari itu sahih semua Dikaji. nggak? Dikaji Kajian. dulu. Enggak, sekarang saya mau tanya nih, Pak Dhani. Baik Bukhari, Lihat dulu, Muslim, ada Tirmidzi, baru- Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, semuanya perlu pengkajian yang namanya mustalahul hadis. Maka di dalam Islam, para pakar-pakar Islam, para ilmuwan Islam tetap mempelajari mustalahul hadis untuk menentukan, untuk menjadi sikap, untuk mengambil suatu keputusan. Maka digunakanlah yang namanya mustalahul hadis. Kalau Anda tidak paham hal semacam itu, ya memang kita akui hadis itu tidak dijaga oleh Allah. Maka peluang terbesar untuk mengadu domba ataupun menyesatkan manusia dari segi hadis. Umat Islam Artinya nggak paham. Pak Dhani mengakui ada perbedaan, ada kontradiksi kan? Penulisnya yang kontradiktif, yang menulis barunya, bukan penulis aslinya. Kalau aslinya tidak. Bukhari bukan penulis asli, Pak. Loh, yang sekarang ini mana ada yang asli Bukhari? Lantas mana yang asli, Pak? Nah, makanya kalau Anda ingin tahu mana yang aslinya, belajar dulu. Belajar Bapak pegang yang mustalahul asli hadis. nggak? Bapak pegang yang asli nggak? Saya kan, Anda ini bisa mudeng nggak ya? Saya bilang kan tidak ada asli. Oke, salinan deh. Tulisan Bapak, Bukhari itu tidak ada yang asli sekarang tulisannya ya. ya tapi kan sahih menurut Bapak toh? Nah, makanya dikaji untuk menentukan sahih atau tidak. Jadi gini loh maksudnya Pak Dhani Paham itu nggak? gini. Kemungkinan besar kata Pak Dhani itu ada menusukkan kalimat-kalimat ke hadis Bukhari, ke hadis Muslim gitu Pak Dhani ya. Benar, ada penyusupan itu. Sekarang gini Pak Dhani, sekarang gini. Kira-kira ulama mana lah yang bisa dianggap benar menurut Pak Dhani? Ulama di Indonesia. Kalau di Jadi Indonesia itu ya, Pak apalagi. Itu urusan kami, internal kami. Ngapain kami mau gembar-gemborkan? Bukan, maksudnya kayak ustadz siapa atau ulama mana yang memang Itu urusan pendidikan. internal umat Islam. Jadi nggak ada patokan Pak ya? Kalau Ya, kami kami patokan Alkitab. Ya kami kan Al-Quran patokan. Kalau Anda berbicara patokan ya Al-Quran. Bukannya hadis juga? Gimana sih Pak Ya Dhani? hadis juga. Tapi hadis Lah. kan harus kami telaah. Iya ditelaah. Tapi apakah Jadi hadis begini itu aja. dipercaya nggak Simpelnya dari begini. Simpelnya dari saya Muhammad? katakan. Para iblis ini ingin mencoba merusak nilai-nilai Islam melalui hadis. Makanya banyak hadis susupan ataupun hadis sisipan. Iblis Paham itu nggak? satu atau banyak nih? Banyak lah pengikut iblisnya. Pengikut iblisnya. Pengikutnya yang banyak. Iblisnya bagi kami satu, Azazil namanya. Ya udah, sekarang masalahnya kalau ada hadis yang doif, hadis yang enggak sahih, itu berarti bukan datang dari Tuhan toh. Hadis Benar itu kan dari Rasulullah.
Itu Oh, gimana? Rasulullah dapat dari mana? Dari Allah juga, Ya, tetapi berarti untuk kan menentukan ya apakah iya. itu benar ucapan Rasulullah atau bukan, itu kan perlu pengkajian. Ya Iya, kan? lantas Contoh, ini contoh kalau ada gampang. Contohnya gampang. Kan ada di hadis itu. Di dalam hadis Abu Daud kalau tidak salah itu dia mengatakan waktu Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, itu banyak sisipan itu. Kalau kami orang Islam tahu itu, oh ini sisipan, tahu. Cuman kita kan nggak terlalu menggembar-gemborkan hal semacam itu. Untuk orang awam itu kan tidak penting. Bagi orang awam itu nggak penting, makanya tidak perlu digembar-gemborkan. Itu kan untuk orang-orang yang terpelajar saja. Orang-orang yang mempelajari, ya itu baru kami menelusuri lebih dalam. Jadi kalau gitu hadis mana yang Pak Dhani pegang? Oh itulah, itu kan internal kami. Mau Anda mau tanya itu ngapain saya menjawab? Perlu dijawab atau tidak itu urusan kami lah. Kita kan ini Pak harus terbuka Pak di sini Pak. Kami nggak pernah menyembunyikan Pak. Kalau hadis ini kan sangat riskan dengan penyusupan. Iya, maka saya mau sekarang maka gini. dari itulah kami tidak terlalu membuka-buka benar. Pak Dhani punya hadis toh? Iya punya lah. Punya, oke. Pak Adi punya hadis, Alkitab juga punya, apalagi enggak, hadis saja dulu, hadis saja dulu. Hadis Sahih Bukhari ya? Saya 6 kitab hadis punya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad saya punya. Gini aja udah bro, saya tampilkan. Tanyakan hadis yang diagukan, nanti kampung ada Pak Dhani di sini. Iya, saya belum masuk ke materinya karena saya juga ingin tahu nih konsistensi ini. Kalau sekiranya misalnya saya temuin, saya tanya ke Pak Dhani, Pak Dhani buka hadis ini, Pak Dhani kan buka hadisnya kan, dan itu sama kan? Misalnya sama, Pak Dhani akui. Kalau tidak sama, Pak Dhani tidak akui. Iya, kan gitu kan? Benar. Jadi sebenarnya agak sulit untuk membandingkan, artinya terserah Pak Dhani mau ngakui atau tidak, itu aja sih. Ya bagi yang terpelajar kan tahu. Ya, dengan saya pikir profesor doktor yang di sono tuh nggak perlu dipercaya lah, itu aja sih. Iya, profesor kalau misalnya dia belajar agama. Ya kita percaya aja, kita percaya aja sama Pak Dhani gitu kan. Mau dipercaya? Iya, kita percaya aja sama Pak Dhani gitu kan. Gitu sekarang aja, saya tanya profesornya dari Amerika. Ya, makanya sekarang kan tanya. Kan prinsipnya gini, siapa yang menulis kan begitu toh? Kan kalau gitu. Kami itu masalah hadis itu pedomannya ya. Di Madinah itu ada pondok pesantren. Di Mekah Al-Mukarramah itu juga ada pondok pesantren. Anda kan tidak paham itu. Enggak, apa hubungannya? Nah, disitulah pedoman umat Islam. Bukan di Amerika. Bukan profesor dari Amerika, bukan profesor dari Pak swasta aja bilang itu diakui oleh Arab Saudi. Gimana sih? Arab Saudi, dari awal saya katakan Arab Saudi dengan Mekah Al-Mukarramah itu berbeda. Arab Saudi itu adalah pemerintahannya. Paham nggak? Loh, semua otoritas kebijakan semua dari Arab Saudi loh. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Bisa dipahami nggak? Jadi di dalam kerajaan Arab Saudi siapa pimpinannya? Siapa pimpinannya di sana? Maksudnya pimpinan siapa nih yang di mana? Ya, yang di sana emang nggak ada pemimpinnya? Ya, pimpinan yang mana dulu? Saya mau tanya. Nah, pimpinan negaranya. Inilah pimpinan negaranya kan jelas Salman. Pimpinan pesantrennya. Oh. Aduh, ya, Anda mau tanya itu ngantuk apa? Nggak penting bagi Anda. Loh, nggak ada urusan. Saya mau cari di web nih. Nah. Oh iya dong. Saya mau cari di web, Pak. Ini kan dunia transparan, Pak, sekarang, Pak. Jadi, Bapak sebut aja namanya, Bapak. Saya bisa cari, Pak. Oh, benar, Pak Dhani. Karena banyak para penipu-penipu itu mencoba. Nah, sekarang Pak Dhani itu, makanya kami menghindari. Namanya. Biar saya tahu tuh daerah sana tuh. Itu untuk internal pesantrennya apa, berapa jumlah muridnya,
Lalu apa saja yang Dari awal diajarkan? saya katakan itu internal umat Islam yang terpelajar. Loh berarti Bapak merahasiakan dong ada sesuatu kebohongan di situ? Itu kan internal umat Islam. Iya, walaupun internal. Ngapain mau diumbar-umbar? Soalnya kalau katanya kan terbuka. Saya begini, saya Terbuka Al-Quran Ini, sudah terbuka kok. gini, kalau Silakan anak di kaji Al-Quran. Bentar, Pak Dani, kalau di dalam logika berpikir saya, sesuatu kebenaran itu tidak pernah takut untuk dibuka. Yang takut dibuka itu biasanya sesuatu yang kebalikan dari kebenaran. Jadi kalau Pak Dani mengatakan itu internal, itu justru menimbulkan Kita suci sebentar Al-Quran dulu, itu bentar sudah dulu, Pak Dani. terbuka apa lagi? Ya. Al-Quran sudah terbuka apa lagi? Jadi tadi data-data yang berkaitan dengan Quran itu kenapa Bapak nggak berani membuka, Pak? Loh, data Al-Quran terbuka semua kok. Tadi yang Siapa disampaikan saja bisa membukanya. Nah, ketika ditanya Bapak tadi itu internal kami. Itu masalah hadis. Iya. Beda. Kenapa itu menjadi masalah internal? Kalau masalah hadis itu ada khusus Iya. internal. Kenapa menjadi masalah internal, Pak? Karena di dalam hadis itu banyak sisipan. Oh, sekarang begini, Pak. Ada. Oke. Kalau Al-Quran tidak Sekarang ada gini. sisipan. Sekarang begini, pertanyaannya kan begini, Pak Dani. Pertanyaannya begini. Siapa yang menyisipkan dan bagaimana itu disisipkan dan mengapa sisipan-sisipan itu tidak dituntaskan sampai masa kini? Ada apa? Masalah dituntaskan ataupun tidak sampai sekarang kami tetap mengkaji. Berarti Bapak Dani ini boleh dikatakan memiliki kitab hadis yang tidak memiliki ketetapan, begitu? Hadis itu kan tidak dijaga oleh Allah. Tidak ada kok Allah mengatakan kami menjaga hadis, tidak ada. Yang ada itu Allah itu menjaga Al-Quran. Oke, kalau hadis itu tidak dijaga oleh Allah, posisi hadis ini dalam iman Muslim itu seperti apa? Itu kan istilahnya sekunder atau nomor dua dari Al-Quran. Iya, posisinya itu sekunder gitu. Bukan sekunder dalam arti kata ini kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Oke, sekarang yang saya tanya sama Pak Dani itu Al-Quran masuk nomor duanya Al-Quran. Oke, siapa yang menentukan hadis ini menjadi sekunder atau menjadi primer atau menjadi tertier? Itu orang ahli pikir, ahli kaji. Berarti apakah boleh saya katakan bahwa imannya Pak Dani ditentukan oleh ahli fikir? Loh, kita kan orang yang berakal. Makanya di Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Iya. Apalagi itu sumbernya. Kalau berakal dan berpikir itu kan orang. Pak Dani juga punya akal. Berarti Pak Dani bisa menentukan. Artinya di sini berarti hadis itu kebenarannya subjektif. Bisa dikatakan demikian, subjektif. Oke. Berarti hadis itu dapat diperlakukan sesuai dengan selera masing-masing, begitu Pak? Sesuai dengan Al-Quran. Loh, sekarang pertanyaannya, yang mana hadis yang tidak sesuai dengan ayat Quran? Dan mengapa itu masih ada di dalam kitab hadis? Siapa yang bisa menarik kitab hadis yang dibikin oleh para iblis-iblis itu yang menyusup-nyusupi? Loh, berarti luas kok. Apalagi yang berbahasa Inggris. Waduh. Berarti pernyataannya Pak Dani yang mengatakan bahwa jin bisa bertobat menjadi pemeluk seagama dengan Bapak. Itu jinnya aja bisa menjadi beragama seperti Pak Dani. Anda kok membedakan? Lantas mengapa iblis beda dengan jin? Paham? Ya udah. Campur aduk. Gado-gado kali. Oh, beda jin dengan iblis. Beda. Oh ya udah, kalau udah beda berarti saya salah Pak Dani. Iya, sekarang makanya saya bilang Anda itu tidak paham. Iya. Justru karena aku nggak paham, makanya aku tanya Pak Dani. Cuma Pak Dani itu nggak ada jawaban yang tegas. Saya bedanya iblis itu dari jin. Itu berbeda. Nah, itu udah tegas sekali. Oh, iblis berasal dari mana itu? Dari jin. Jangan tertawa Pak Mawi, nggak boleh di sini tertawa. Habis Pak Daninya bikin kocak. Udah lanjut dulu. Aku mau makan mie kayak Bonerges. Pak Dani ini
Masa jin dan iblis sama kan? Nah, Ya Pak Dhani, gini aja deh, nanti kalau sekiranya saya temukanlah hadis gitu ya, yang mau saya bahas itu harus ngambil dari hadisnya Pak Dhani ya, berarti ya. kalau hadis itu ambil di dalam kitab hadis, bukan dari website. Iya, saya tanya ke Pak Dhani gitu ya. Berarti begitu ya. Nah, mesti saya tanya aja orang-orang yang cuma Tanya sayangnya siapa? orang-orang ahli hadis itu kan Siapa? Ya kan Kalau Pak di Dhani YouTube- raguin. Pak Dhani pasti meragukan. Jadi Ya, saya enggak. masalahnya kalau mau orang berdiskusi ahli sama hadis Pak itu tidak Dhani, pernah mau tampil di YouTube. saya Gitu. kalau Terus berdiskusi orang Pak ahli hadis Dhani tak mau pasti tampil harus kecuali pakai saya. hadisnya Pak Dhani, bukan hadisnya yang lain. Kan gitu toh. Bapak nggak percaya hadis yang lain, ya udah gimana coba. Tadi Pak swasta aja bingung saya hadis mana sebenarnya. Kadang-kadang nomor hadis saja beda. Bukhari Hadis sama dengan coba kalau Anda mau mengutip hadis, ambil sumbernya dari Islam, bukan dari berbahasa Inggris, orang Barat lah, orang itu inilah. Gimana? Lalu kalau- Ngawur itu. kalau berbahasa Indonesia boleh. Islam bahasa yang originalnya adalah bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, Lalu saya bukan kalau- bahasa Perancis. saya kan nggak tahu nih bahasa Arab. Lantas saya mau supaya mengerti saya gimana caranya? Ya masuk Islam, belajar bahasa Arab. Simpel kan? untuk belajar bahasa aja harus masuk Islam. Dari mana tuh belajar ininya Pak, logikanya Pak? Ya kalau tidak mau Logikanya masuk di Islam, mana? belajar aja bahasa Arab. Enggak, logikanya di mana Pak? Kalau Ya, mau belajar tidak bahasa mau masuk Arab Islam, itu harus masuk Islam. kalau tidak mau masuk Islam, belajar aja bahasa Arab. Loh, Itu tadi kan saya simpel. bilang Pak Dhani yang memastikan saya harus masuk Islam baru bisa belajar bahasa Arab. Oh enggak juga, bukan Loh, begitu tadi ngomong pengertiannya. tadi. Ini saya Nah. ulang-ulang loh Pak, supaya Pak Dhani itu jelas untuk ngomongnya. Jangan Iya, memang para iblis itu selalu Kayak ingin mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Di mana orang Bukan. hilaf itu yang dikejar. soalnya Nggak paham dari zaman purbakala kan nggak soalnya paham. soalnya gini Pak, yang saya lihat karena dunia maya ini kan dunia ini globalisasi ini kan semua bisa dilihat Pak, transparan Pak. Jadi dulu mungkin orang susah Pak mencari ayat-ayat, apalagi mencari hadis di mana ditulis, semua kan tergantung ulama. Sekarang Iya, orang sampai bisa sekarang mencari juga sendiri. begitu. Oh enggak, sekarang Sampai sekarang. nggak perlu ulama Pak untuk belajar. Wah, Nggak perlu Pak. kita berulama mana boleh dalam Islam. Pak, saya bisa Nabi baca, katakan al-ulama, saya bisa baca warisatul anbiya. ulasan ribuan orang Pak. ulama itu waris Nabi, pewaris Nabi. Mana bisa ulama tidak dipakai? Pak, Beda dengan ulama, Anda masing-masing. Jangan Anda Ula- samakan dengan ula- ajaran Anda. ulama sekarang Pak, kalau saya lihat cuman bisa ngutip-ngutip ayat lalu bikin karangan sendiri Pak. Terus terang aja. Kadang-kadang banyak ulama yang Pak Dhani sendiri nggak suka kan? Benar nggak? Makanya Benar nggak? kami itu tahu mana ulama YouTube, mana ulama Iya, Google. makanya Paham, makanya itu ulama Google. Loh, Masa ulama- ulama Google mau dipakai? loh kalau sumbernya ini Pak qualified, kenapa tidak? Nggak ada istilah qualified itu kalau di Google itu. Di web nggak ada yang betul-betul bagus. Kalau di dalam Islam tidak ada istilah qualified itu di Google tuh nggak ada. Khusus Pak. untuk ajaran Islam ya. Bukan Google ya Pak. Nggak tahu agama lain terserah. Web itu kan ulasan-ulasan ulama-ulama dan cerdik pandai kan banyak di situ Pak. Iya, ulama-ulama Google banyak Sekarang juga. Bapak mau menyamaratakan semua itu omong kosong. Ulama Google itu omong kosong. Paham? Ini Simpel kan? ini dicatat loh Pak. Sebentar. Gila kan anak catat besar-besar. Jadi gini Pak Dhani. Ulama Google itu omong kosong. Sebentar Pak Dhani. Pak Dhani, saya ketika Aduh. menulis sebentar Pak Dhani, ketika kita menulis karya ilmiah, kita mengambil dari website,
Itu diterima loh Pak Dhani secara ilmiah. Itu diterima. Silakan. Oke, yang berarti mau menggunakan Pak Dhani ini Google. gini. Berarti Pak Dhani ini sedang menyangkali perkembangan zaman tentang dunia tulis menulis di situ. Artinya ada apa? Kalau saya ketika menulis karya ilmiah menggunakan website itu diterima Pak, bisa. Iya. Kenapa? saya kan- Karena sekarang ini gini, kalau beli buku juga uang kita terbatas. Tapi kalau di website itu kan ada banyak materi-materi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa Iya. dibenarkan. Referensinya berarti- jelas. Iya. Itu khusus bukan yang Islam ya. Yang bukan Islam silakan. Tidak melarang. Tetapi khusus untuk Islam tidak bisa. Karena yang berguru tanpa ada guru itu iblis, tahu nggak? Dalam Islam yang boleh- belajar tentang agama Islam tanpa Boleh guru nggak itu kita lihat tafsir Ibnu Abbas langsung sekalian dengan Ababul Nuzulnya ayat 3 surah 33 ayat 26 ini? buka Pak aja Dhani tolak. bukunya. Ada bukunya ada. Sabar ya. Karangan Screen. siapa dulu? Kalau karangannya Ini- sumbernya yang menyalinnya Yang itu ada orang di ini kafir. tafsirnya Ibnu Abbas ya, Nggak tafsir bisa. Ibnu Abbas surah 33 ayat 26. Dan dia membawa orang ahli kitab, mereka adalah Bani Quraisy dan Bani Nadir, Ka'ab Ibnu Ashar, bla bla bla, tentara mereka yang mendukung mereka dan mendukung orang kafir Mekah. Ini tafsirnya Ibnu Abbas dan para sahabat, padahal sebelum mereka tidak takut kepada mereka dan berperang melawan mereka. Beberapa kamu bunuh, dia berkata, kamu membunuh beberapa dari mereka, kamu menghukum mereka sampai mati, dan kamu membuat tawanan beberapa anak-anak dan wanita mereka. Pada ini tolak ini nggak? Ada nih? Tes. Itu tafsir, itu web dari Al-Azhar loh, Mesir. altafsir.com. Loh, pada nih lari. Pak Dhani sudah nggak ada lagi di dalam. Dia Berarti- kabur ya. Malam hari ini 2 tugasnya Pak Dhani belum tuntas. Yang nomor 1 sama sekali nggak ada menyentuh. Gak apa-apa. Kalau Pak Munir yang penting menjawab. Jadi Bro Erben ini toh Al-Tafsir ini enak banget loh kalau kita gunain. Jadi kalau kita masuk ke sini terus kita masuk ke ilmu Al-Qur'an, ya kan? Terus kita mau tahu nih Ababul Nuzulnya kitab-kitab ini semuanya lengkap. Ini Al-Azhar nih. Al-Azhar punya website. Jadi kalau kita mau bahasa buka, Indonesia itu, bahasa Indonesia itu. iya bahasa Indonesia. Bisa di Iya. Al-Azhar ya yang tadi kita bahas kan. Ini Bukan, Al-Azhar Maksud aku 33. yang server yang di aku tadi sama itu? Enggak. Beda. Ini altafsir.com. Oh. Ini Asbabul Nuzulnya surah 33 di keluar nih. Yang kupunya tadi situ udah ada siapanya sebabun dulu apanya? Nuzul. Asbabun nuzul. Itulah itu. Iya, asbabu. Jangan cepat-cepat lah. Lagi makan susah. Udah selesai makan ku cepatin. Oke lah. Asbabun nuzul. Itu asbabun nuzul. Kita bisa lihat nih Asbabun. semua nih. Oh, ada di situ ya. Apa namanya itu? Ini altafsir.com ini. Dari Bisa Al-Azhar. diinstal itu? Enggak, langsung aja masuk ke Google terus ketik aja altafsir.com. Oh, oke. Kalau aku layar band, kalau aku kusingkat asbun. Jangan. Itu pelecehan apa itu hak asasi manusia. Lebih gampang Asbabun nuzul maksudnya. ya. Iya, jadi pada ini nolak semua loh. Iya, Tadi parah tuh- tuh. Padahal udah betul semua itu. Asbabul Nuzulnya sama dengan hadis. Jadi kisah perangnya Bani Quraisy itu tertulis di Asbabul Nuzulnya. Kita semakin mendekat, semakin menjauh dia. Makin Iya. dekat, makin menjauh. Apa sih? Kayak mengejar bayang-bayang kita nih. Pusing kita dibikin. Laksanaku mengejar. Tuh Pak Munir. Pak Munir, bener gak tuh?
Kenapa sih Munir kalian malu dengan sejarah yang tertulis? Kalian sampai menolak website itu, saya heran sendiri lihat. Kalau aku gini aja, kalau aku jawabnya website itu ada yang memang benar sih, yang benar ya memang, kalau ya mungkin ada yang salah juga, ada yang memang Jadi kalau aku Pak Munir jangan bela aku Pak Munir. Kalau aku katakan aku yang salah aku. Tapi kalau website itu salah, saya katakan salah dan saya akan memberikan data untuk membuktikan website itu salah begitu. Tidak semua salah, bukan. Iya maksud aku di situ. Jadi kalau aku sih Pak Munir gini, contoh website apa nanti Pak Munir tunjukkan, saya bisa validasi kok data itu dengan data-data yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang punya website itu kalau orang Islam kan pasti orangnya berilmu gitu. Jadi kita tidak bisa memalsukan, ini pasti sesat itu juga. Pak, kalau kita bicara berilmu atau tidak itu tergantung cara pandang saja Pak. Kadang-kadang ada karena dia merasa agamanya dia nggak mau ini Pak, nggak gentle lah, nggak mau terus terang gitu, menutup-nutupi Pak. Jadi bagaimana dia membuat itu supaya tidak ketahuan. Nah, itu yang kita bilang nggak fair gitu. Iya, yang dimaksud Pak Dan itu kan subjektif jadinya, nggak objektif. Kalau terjemahannya salah, oke lah gitu. Tapi kan bisa dilihat terjemahan lain, kita dibandingkan gitu. Bukan berarti kita hantam aja salah gitu. Kalau websitenya pada nggak benar ya pada orang-orang nggak mau mengambil website itu gitu. Maksud Pak Dan gitu, itu yang bahasa Inggris. Loh, bahasa Inggris apa salahnya Pak? Karena orang Inggris kan nanti tahu sendiri, nggak mandi wajib, nggak sunat. Orang Inggris itu banyak Muslim juga. Masa mau nulis hadis? Bapak tahu nggak sih ini Pak, yang siapa sih yang berjenggot orang Kanada itu? Itunya dia di Kanada, tinggal bahasa Inggris sehari-harinya. Tapi dia ahli debatnya Muslim, diakui. Misalkan JP tulis hadis, mana ada orang mau percaya. Dia jangan makan babi. Kalau gitu, kita kan punya website resmi nih, misalnya dari Saudi Arabia. Masa nggak diakui juga? Siapa nggak ngaku siapa kan? Loh, tadi kata Pak Dan itu jangan asal kapi aja, diteliti dulu ayat aslinya. Makanya kalau sekiranya begitu, kita kan harus ada patokan nih. Sekarang website mana yang benar? Kan gitu pertanyaannya. Itu kan kita lari ke sana gitu Pak. Kayak Dani itu yang tahu itu kan dia itu kan pondok pesantren, pasti tahu bahwa itu benar hadisnya, tekniknya pasti itu. Karena yang sehari-hari memang kaji hadis. Ya lantas kalau kita mau referensikan hadis itu Pak Munir harus kasih hadis lagi dong. Ya Tuhan. Untuk menandinginya. Kalau dia kan membandingkan nanti kalau misalkan dia sudah baca, dia bandingkan dengan Al-Quran, tangan dengan Al-Quran kan gitu, kata dia itu. Bukan asal semua tolak, bukan. Ya udah, nanti kalau misalnya ada hadis, kita kasih Pak Munir nih hadisnya nomor segini, ada nggak di sana di bukunya dia, baru kita mainkan gitu toh. Ya gitu aja. Susah kalau misalnya hadis mana dulu. Iya, kalau gitu terlalu capek. Masa mau cari dulu hadisnya sama enggak dengan capek ya. Kalau enggak. Ya itu makanya. Kalau enggak mau Pak Munir kalau hadis-hadis yang cocok di web di mana Pak Munir? Ya kalau aku ini kan gini, walaupun hadis apa aja, kalau aku nggak tahu ya nggak tahu, tapi bukan artinya aku menyalahkan hadis itu. Gitu kalau aku nggak berani menyalahkan ini salah. Gimana kalau nanti benar? Aku yang dosa nanti. Nah itu dia.
Kalau aku itu aja. Ini web ini salah ini. Aku nggak berani bilang gitu, Bang. Takutnya habis ini memang hadis Nabi. Iya, aku kira-kira memang ada hadis yang nggak dijaga ya, Pak? Ya memang Apa istilah nggak dijaga itu apa ya, Pak, maksudnya? ya mungkin memang nggak ada ayat untuk ini kan menyebutkan bahwa hadis itu dijaga, itu memang nggak ada. Tapi kan bukan berarti salah semua. Saya takutnya berpikirnya gini, Pak Munir, nggak ada konsistensinya. Misalnya karena hadis itu memalukan, akhirnya seolah-olah ini buatan manusia gitu, Pak. Nah, itu yang saya Kalau aku agak misalkan aku ada yang memalukan gitu kan, yang sodorkan Anda gitu. Aku bilang aja nggak tahu, gitu aja. ya itulah. Karena Adanya nggak walaupun ada asbabun nuzulnya hadis itu. iya, tapi kan seharusnya Anda ini tadi mumpung ada Pak Dani itu Anda cari itu yang paling Ya tadi terbenturnya Pak Swasta itu lantaran hadisnya nggak benar, jadi bingung. Saya juga hadis mana lagi? emang hadis apa yang dibawakan? Bro Munir, kamu lebih percaya Ahmad Al-Taib atau Pak Dani? Iya, hadis apa yang Ahmad Anda bawakan? Al-Taib itu rektor Al-Azhar itu. Nih. Iya, hadis apa yang dibawa Pak Dani tadi? Nih. Orang ini bukan orang sembarang kalau mau tulis apa ini nih. Dia bukan tulis sembarang ini. Rektor Ahmad Al-Taib, rektor Universitas Al-Azhar. Iya, hadisnya apa bunyinya tadi yang Ini ahli tafsir ya? Iya, ini altafsir.com. Jadi mereka juga yang buat ini sunnah.com. Mereka ini semua nih, tapi mereka tolak karena CP yang pakai gitu. Tapi orang Inggris orang-orang luar negeri nggak ada tolak sunnah.com itu. Itu orang-orang Al-Azhar itu yang buat. Tuh. Rektor loh. Masa mereka nolak? Lucu. Sipi suka kutip nih dari sini. Yang ditolak Pak Dani hadis apa tadi? Hadis mengenai itu loh, siapa yang tidak terbunuh di perang Parit, suku Quraiza. Dia bersaksi bahwa dulu waktu dia masih kecil, dia belum puber, sahabat-sahabatnya M itu membantai keluarga mereka. Gimana itu, Bro? Itu di surat 33 ayat. Tadi kan saya kasih lihat asbabul nusulnya. Surat 33 ayat 26 dan 27. Surat 33 ayat 26 ya? Ya, coba lihat surat 23, baca asbabul nusulnya. Itu tentang apa? Perang Parit kan? Surat 33. 23 apa 33? 33. Ayat 26. Ayat 26. Ya, betul, ayat 26. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraisyah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dalam benteng-benteng mereka, dan dia melakukan nasihat takut ke dalam hati mereka, sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Itu kan katanya bahwa ketika pasukan golongan-golongan yang bersekutu tiba di Madinah dan mereka turun bermarkas di dekatnya, maka orang-orang Bani Quraisyah itu merusak perjanjian. Jadi yang dipermasalahkan hadis ini apa, Bro? Ayat ini. Ya, menurut Ibnu Abu, ya itu toh. Tadi kan kita bawa hadis tentang ini saya bawa lagi deh. Ini mutawatir sih sebenarnya. Ada ditulis di Abu Dawud, ditulis di Muslim, Bukhari nih. Saya bawa lagi satu ya. Ini ditulis di Bukhari nih tentang Bani Quraisyah.
Ini Bukhari ya. Sahih Bukhari Bukhari volume 5, volume 5, buku 58, hadis 148. Nih, Hadis Bukhari nomor 300. saya screen, di saya screen. Enggak, ini hadis apa ya? Di scroll tuh. Orang itu orang yang membangun isinya apa ini? Isinya kejanggalannya apa ini? Oh ya udah, saya bawa yang tadi, yang pertama ya. Yang mendengung ini siapa ya? Sama loh, Komrok Mars. Screen mulai terus ini. Nah ini coba kamu baca Abu Daud nih. Sunan Abu Daud. Halo Pak Munir. Pak Munir. Para sahabat memeriksa kami dan mereka yang mulai tumbuh rambut atau puber dibunuh, dan mereka yang tidak, mereka para sahabat Pokoknya yang sudah puber dibunuh, yang tidak puber tidak. mereka yang mulai tumbuh rambut puber dibunuh, dan mereka yang tidak dibunuh. Saya termasuk orang-orang yang tidak Belum puber. kata. Nah ini harus jelas hadisnya, hadis Bukhari nomor berapa ini? Ini hadis Abu Daud. Kitab 38 Abu hadis Daud. 4390. Enggak usah. Abu Daud nomor berapa? Kitab 38 hadis 4390. 4390. Aku cari di aplikasi soalnya. Ya. Aplikasi itu juga web kan? Kan ya, kalau aplikasi kan Nyanyi dulu Pak Munir satu lagu dangdut. Kayaknya Pak Munir deh ini yang apa yang noise. Hah? Iya Pak Munir. Iya. Pak Munir loh. tapi nggak parah ya. Parah. Sama seperti Pak Munir, parah. Nah, ini tenang dia. Mungkin headsetnya Pak Munir itu ada gangguan itu Pak Munir. Coba Pak Munir buka headsetnya, mic-nya. Pak Munir, buka dulu mic-nya. Oi Pak Munir. Pak Bos. Ini Joker ini dari dulu masih zaman JCC kayak gini aja gambarnya ini terus. Udah Bos ya. Iya, sudah 1 tahun itu gambarmu terus. Ganti lah itu. Nomor Iya berapa? kan? Dulu Nomor waktu di JCC kan? Iya. Joker nomor berapa tadi? Nomor berapa? 3000 berapa itu? Gini deh. Paling mudah tuh gini deh. Ini kamu baca tafsir deh. Tafsir dari Ibnu Abbas deh. Dibanding kamu cari-cari lagi di... Enggak, Ini. aku tinggal nomornya aja nih. Tinggal Iya nomornya aja yang tadi. Iya ini dulu. Baca ya. Surah 33 ayat 26. Tafsir Ibnu Abbas. Nih baca nih. Nanti saya kasih tafsir jalan lain juga. Baca dulu nih. Ini orang-orang ahli kitab yang mereka adalah Bani Quraisyah dan Bani Nadir, yang mendukung mereka, yang mendukung orang-orang kafir, maka turun dari mereka benteng-benteng dari rumah-rumah dan menara-menara mereka, menimbulkan kepanikan dalam hati mereka. Dan ini Muhammad SAW dan para sahabatnya, padahal sebenarnya mereka tidak takut kepada mereka dan berperang dengan mereka.
beberapa kamu bunuh. Bunuh. Dia berkata, kamu membunuh beberapa dari mereka. Beberapa deh. Kamu menghukum mereka sampai mati. Dan kamu membuat tawanan beberapa anak-anak dan wanita mereka. Betul kan kata kesaksian tadi, ada nyambungnya. Dia bersaksi jika yang belum puber ditawan, tidak dibunuh. Tapi yang sudah puber dibunuh. Tafsirnya baca lah, baca tafsirnya lah. Ya ini tafsirnya kan? Enggak, sekolah bawah lah. Itu kan Nggak cuma ada tafsir, kan Al-Qur'annya tidak berkata seperti itu kan. Nah, makanya aku tadi buka aplikasi. Ini yang usulnya aja ya. ini oke. Ada aku Al-Azab tuh. Nih, Ya, tafsir apa nih? Jalalayan nih, tafsir Jalalayan nih. Kamu masih Ya, Al-Azab tolak lagi? 26 ya. itu. Ibnu Ini aku akan Abbas, baca. kamu tolak. Ini Jalalayan ya, kita display. Al-Azab 26. Ya, ini aku baca nih. Ya. Jadi gini, disebutkan waktu itu bahwa pasukan golongan-golongan yang bersekutu tiba di Madinah. Dan Ini loh. mereka turun Jalalayan nih. pas di dekat. Ya, maka orang-orang Bani Quraisy itu merusak perjanjian mereka yang telah mereka tangani bersama Rasulullah. Gitu. Nah, yaitu perjanjian perdamaian kan gitu. Lalu peristiwa itu terjadi melalui kedutaan golongan-golongan yang bersekutu, yaitu Uyai ibnu Akhtab. Jadi mereka itu merusak perjanjian, bukannya mereka langsung. Jadi dia masuki benteng Bani Quraisy dan terus-menerus membujuk pemimpin mereka yaitu Ka'ab ibnu Asad untuk bergabung dengan golongan bersekutu. Pada akhirnya ia mau merusak perjanjian gencatan senjata mereka dengan kaum muslimin. Di antara ucapan yang dikatakan oleh Uyai ibnu Ka'ab saat menunjuk Ka'ab ibnu Asad ialah, celakalah kamu, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa kejayaan masyarakat, datang kepadamu dengan membawa kaum Quraisy. Berikut tentang Habsyahnya, kabilah Gatapan dan para pengikutnya. Mereka masih markas di sini sebelum mereka menyatakan Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu mau dibinasakan gitu, dan para sahabatnya ada. Tidak, demi Allah, bahkan kau datang kepadaku dengan membawa kehinaan. Nah, celakalah engkau, ya, sungguhnya engkau membawa kesialan. Ia terus membujuknya dengan segala cara, sehingga pada akhirnya saat itu Asad mau mengikutinya. Ya, langsung ke poinnya saja Pak Munir. Begini pertanyaan saya. Sekarang di mana itu suku Quraisy? Kemana mereka, Jadi Pak? gini ya, setelah tunggu dulu Pak. Quraisy, Saat Gajah Mada, ya gini. Setelah Quraisy merusak perjanjiannya dan berita itu sampai kepada Rasulullah, hati beliau resah dan sangat mengkhawatirkan keselamatan kaum muslim. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Rasulnya dan menghalangkan musuh-musuh, ya, serta mengembalikan mereka dalam keadaan kecewa dan merugi, maka beliau kembali ke Madinah dalam keadaan menang dan beroleh dukungan. terus halo Pak Munir. Supaya ini aku mau cari yang konteksnya gitu. Kenapa dia dibunuh gitu. Iya, tapi poinnya bukan itu Pak. Saya pengen tanya, suku Quraisy itu sekarang di Arab itu mana? Suku ini mana? Suku Yahudi ini kemana mereka semua? Mana dia? Mana? Gitu. Ya kan kemana? Suku Quraisy itu